Ya, di sini kita akan membahas tentang materi ya di sini tentang soal. Ya, ini berkaitan tentang pendulum tentunya ya. Ini soal OSK. OSK 2012. Oke. Nah, kita hapus dulu di sini. Ini OSK ya, soal OSK 2012. Jadi langsung saja. Nah, ada sebuah pendulum yang terdiri dari batang yang bermassa M. Jadi ada pendulum ya itu bermassa M, M kecil. Ya, di mana kita artinya menurunkan rumus dengan variabel-variabel di situ pasti. Nah, dan panjangnya itu L yang ujungnya tertempel bola padat bermassa M besar dan berjari-jari R kecil. Ya, berayun vertikal. Oke, jadi kita akan membuat dulu di sini bentuk diagramnya tentunya ya. Di sini ada pendulum ya. Pendulumnya itu misalkan kita buat ya, bergerak ke sini ya, terus ya dia bermassa M besar tadi dikatakan di sini ya. Dia bermassa M besar pendulumnya, dengan pendulumnya itu berjari-jari R ya kan. Nah, terus katanya batang ini apa namanya? eh Sebuah pendulum dari batang yang bermassa M. Jadi batang ini yang menghubungkan daripada acuan itu, dia itu bermassa M kecil dengan panjang dari titik A sampai ke titik sini itu sebesar L ya. Nah, begitu. Nah, jadi kita melihat di sini bahwa ada acuan di sini kita bisa buat ya. Iya, seperti itu. Nah, jadi kita akan membahas di mana di sini mencari tentang eh, periode isolasi. Nah, langsung saja di sini kita bisa buat ganti warna hitam. Nah, ini kita dapat menamakan ini juga dalam bentuk bandul fisis ya, bandul fisis. Di mana ini memiliki suatu konsep utama dalam menyelesaikan suatu resultan torsi, yang dimana resultan torsi ini menyebabkan suatu torsi pemuli yang disamakan dengan torsi tersebut. Jadi apa sih perumusan daripada torsi pemuli? Ada yang tahu apa torsi pemuli itu? Ya, jadi torsi pemuli itu adalah sigma torsi I kali alfa. Ya. Jadi untuk menentukan suatu hubungan besar daripada suatu apa namanya, hubungan besar ini A W kuadrat X ya, ataupun alfa W kuadrat theta, ini kita akan menghubungkan ini sama saja sebenarnya. Ini sama saja jika kita menghubungkan ke dalam suatu torsi. Nah, eh, di di mana juga ini juga sama juga dengan menghubungkan vektor. Vektor apa? Vektor daripada x double dot ditambah omega kuadrat x, atau apa? Atau theta double dot ditambah omega kuadrat theta, ini sama dengan nol ya, itu sama. Nah, jadi kita harus mengetahui dulu konsep-konsep daripada torsi pemuli ini, begitu. Nah, jadi di sini kan simple apanya, diagramnya seperti yang dijelaskan di soal ya, daripada torsi ini. Ya, kita akan menganalisa secara ini ya. Kita ganti warna dulu, warna hijau. Misalkan tadi di sini, tadi kita bisa buat lagi. Ini kan apa nama atapnya ya, dimana ini kita buat batangnya. Terus ini ada eh apa namanya itu, bandul ya. Kita menganggap bahwa acuannya di sini itu kita namakan P, dimana ini porosnya kita anggap. Nah, terus kita bisa buat ini ke dalam
analisa, ya kita buat ke dasaran vertikal misalkan ya seperti ini. Nah, ini kan bisa kita titik di sini. Ya, jadi kita bisa melihat di sini dari ke sini itu pasti sejauh theta. Ya, terus di sini kita buat posisi A1 di sini, terus di sini posisi A. Posisi A. Terus kita tahu kan bahwa batang ini kan memiliki massa. Tentu jika memiliki massa akan searah dengan gaya gravitasi, di mana eh, gaya berat itu kita namakan sebagai mg, di mana m kecil ya, m kecil seperti yang dikatakan, dan ini memiliki massa ya sebesar mg, tetapi ini m besar. Nah, terus ini A1A, dan di sini kita buat B1 dan titik sini adalah B. Nah, nah di mana tadi bandul ini kan diarah ke sini. Nah, jika kita anggap bahwa posisi di situ adalah maksimal, tentu bandul ini akan memiliki kan kembali ke situ ya, dimana diakibatkan daripada gaya gravitasi sehingga mengalami suatu bolak-balik di situ. Nah, di situ analisa. Nah, selanjutnya, nah bandul fisis ini kita melihat bahwa bandul fisis itu terdiri dari batang yang bermassa M, ya, batang yang bermassa M dengan pusat A. Ya, kita anggap dengan pusat A di sini. Ya, ini pusat A. Nah, artinya kita menganggap bahwa daripada titik P sampai di situ di mana pusat setengah A, artinya dari jarak P ke A itu adalah setengah L. Kenapa setengah L? Karena dari P ke bandul itu kan jaraknya adalah L, begitu kan? Nah, dan pada bola bola padat yang bermassa M ini dengan pusat B. Jadi kita bisa menyimpulkan di sini eh dari apa namanya? Dari pusat ya ke eh, pusat ke setengah massa M, itu kita anggap itu adalah setengah L dari poros P, ya kan. Nah, selanjutnya bola bermassa M dengan pusat B, bola bermassa M dengan pusat B nya, kita menganggap tadi bahwa B di sini itu artinya sejauh ini L ditambah R dari apa, dari poros P ya. Nah, jadi kita menganalisis dulu tentang jarak ya. Jadi yang pertama kita sudah menganalisa tentang jarak dari poros sampai ke pusat daripada suatu batang dan bola padat yang bermassa M dengan pusat B. Ya. Nah, selanjutnya apa kita akan cari? Nah, eh, ini kita akan analisa untuk memudahkan kita menghitung dulu suatu momen inersianya, momen inersia daripada suatu masing-masing batang dan bola. Kemudian apa? Kemudian daripada suatu I total ini kita akan memperoleh dengan menjumlahkan keduanya. Ya. Jadi caranya adalah apa? I poros sembarang. Aduh, maaf nih. I poros sembarang, yaitu kita bisa buat IPM ditambah M kali D kuadrat. Ya, jadi kita next. Jadi kita daripada persamaan tadi kita tahu bahwa IP batang itu adalah IPM ditambah MD kuadrat. Kita tahu bahwa dari jarak dari titik pusat sampai tadi kan artinya D adalah setengah L, kan begitu. Nah, kita substitusikan sehingga kita dapatkan bahwa tadi momen inersia daripada suatu batang itu kan 1/12 gitu loh. Jadi kita bisa buat bahwa 1/12 ml kuadrat ditambah ini kan D itu apa, setengah L, maka kita bisa substitusikan, maka M L per 2 kuadrat.
Nah, kita bisa proses ini menjadi apa? 1/12 ml kuadrat ditambah apa? 3 ml kuadrat ya. Ya, per 12. Nah, kita langsung saja karena ini sudah penyebutnya sama, kita samakan jadi 4 ml kuadrat per 12 atau kita bisa coret jadi 1/3 ml kuadrat. Nah, ini merupakan apa? IP batang. Ya, kita simpan. Nah, selanjutnya kita sudah mencari daripada IP batang ini. Ya, selanjutnya kita akan mencari IP bola. Ya, IP bolanya bagaimana? Jadi begini, IP bola adalah apa? IPM ya ditambah MD kuadrat. Nah, kita mengetahui bahwa massa daripada bola itu kan adalah M besar, dan kita tahu bahwa D-nya itu adalah apa? L ditambah R dengan jarak terhadap titik pusat daripada bola tadi kan. Jadi kita mensubstitusikan daripada persamaan inersia ini, dimana inersia bola itu kan 2/5 mr kuadrat ditambah M besar, D nya tadi berapa? L tambah R square. Kita proses jadi 2/5 mr square ditambah M nih, kita tahu ya, A tambah B kuadrat itu adalah A kuadrat 2AB tambah B kuadrat. Jadi kita dapat menyimpulkan ini sebagai ml kuadrat tambah 2mlr tambah mr square. Nah, selanjutnya kita proses. Jadi apa di sini? Jadi jadi 7 7/5 ya, 7/5 mr kuadrat ya, ditambah 2 ml r ditambah ml square. Nah, itu untuk IP bola. Nah, kita sudah dapat. Nah, setelah kita udah mendapatkan IP batang maupun IP bola, tentunya kita akan menjumlahkan dari momen inersia yang ada, atau kita beri namakan itu adalah I totalnya. I totalnya itu berapa gitu loh. Jadi I total itu merupakan pertambahan daripada IP bola ditambah IP batang gitu jadinya. Nah, IP bola tadi berapa? 7/5 mr kuadrat ditambah 2 mlr tambah ml kuadrat kan begitu. Ditambah IP bola. IP bola tadi 1/3 ml square. Nah, dengan menjumlahkan daripada momen inersia batang maupun bola, kita akan proses. Jadi nanti IP totalnya apa? 1/3 M tambah M besar. Ini kan kita keluarkan jadi L kuadrat, jadi tambah 7/5 mr kuadrat ditambah 2, sorry, ini 2 ml pasti. Ini kita hapus. Ya, 2 2 mlr. Ya, 2 mlr. Jadi IP totalnya ini. Nah, kita sudah mendapat nih nilai I totalnya. Selanjutnya kita apakan? Setelah kita mendapatkan suatu I total, maka kita bisa proses ke dalam apa nih? Ke dalam torsi pemuli ya, sigma torsi alfa tadi kan. Nah, jadi kita tahu bahwa torsi itu dipengaruhi daripada suatu gaya berat. Apa gaya beratnya? Itu mg kan. Nah, terus kita tahu bahwa lengan, atau kita bisa buat ini A1 itu kan adalah setengah L. Karena kita ubah ke dalam bentuk itu, apa namanya, kita kalikan dengan sudutnya agar lurus, tegak lurus, maka kita kalikan dengan sinus theta ya, sesuai dengan suatu gaya berat mb yang ke bawah. Terus kita dapat menyimpulkan juga jika A1/L sin theta, artinya BB1 ini pun adalah apa sih? L ditambah R dikali sinus theta. Ya, ini daripada diagram-diagram tadi. Nah, selanjutnya kita akan memasukkan ke dalam sigma torsi itu. Jadi kita bisa buat ganti warna dulu di sini.
Di sini kita buat bahwa sigma torsi itu kan pasti kali apa. Jadi M besar nih ya, M besar G dikali L ditambah R kali sin theta ditambah M kecil kali gravitasi dikali setengah L sinus theta. Nah, kita mengetahui sudut simpangan theta, ya, sudut theta ini kan kecil. Kalau misalkan sudutnya theta ini sangat kecil, jadi kita menganggap artinya sin theta ini akan sama dengan theta, sama saja begitu. Karena kita menganggap bahwa sudut theta-nya itu kecil. Nah, jadi kita bisa proses di sini. Ya. Jadi sigma torsi itu adalah mg kali L tambah R kali sinus theta ditambah mg setengah L sinus theta. Nah, ini untuk sigma torsi. Nah, kita simpan. Nah, setelah kita udah mendapatkan sigma torsi, kita akan mencari gaya pemuli. Kita tahu bahwa gaya pemuli itu kan kita definisikan bahwa sigma torsi I kali alfa. Jadi kita bisa proses lagi sigma torsi adalah substitusikan inersia total tadi. Sepertiga M ditambah M besar dikali R square ditambah 7/5 M besar R kuadrat tambah 2 MLR kan dikali alfa. Nah, jadi kita udah dapatkan persamaan yang ini ya, sigma torsinya, dan kita juga mendapatkan persamaan yang ini, sigma torsinya. Jadi kita bisa karena ini kan sigma torsi sama ini sigma torsi juga. Jadi artinya kita bisa menyamakan sigma torsi atau sigma torsi adalah sigma torsi. Jadi kita samakanlah kedua persamaan ini. Jadi apa? Jadi kita bisa buat sini sepertiga M ditambah M besar dikali L square ditambah 7/5 M besar R square ditambah 2 M besar LR dikali alpha. Ini akan sama dengan MG L tambah R ditambah setengah MGL dikali theta. Kan begitu. Nah, dikarenakan kita akan mencari nilai alfa ini, maka kita matematika kan lah. Jadi apa dapat alfanya di sini adalah mg L ditambah R ditambah setengah MGL ya, dibagi ini kita bisa proses jadi sepertiga M tambah M besar L kuadrat tambah 7/5 MR kuadrat tambah 2M besar LR dikali theta. Nah, tadi kita udah bahas tentang hubungan daripada alfa dan sudut tadi kan. Jadi bahwa alfa itu tadi kan bahwa omega kuadrat dikali theta. Ini persamaan apa sih? Ini kan kita sebut bahwa ini merupakan persamaan umum harmonik sederhana. Kan begitu. Nah, jadi kita bisa mensubstitusikan nilai alfa ini ke dalam persamaan harmonik sederhana ini untuk mendapatkan nilai omega. Ya, jadi kita bisa proses di sini. Jadi warna hitam aja lah ya. Jadi kita substitusikan nilai alfa tadi. Berapa alfa tadi? Alfanya kita tulis ulang lah, mg dikali L tambah R ditambah setengah MGL, kan begitu sih ya, dibagi dengan apa? Sepertiga M kecil ditambah M besar dikali L kuadrat ditambah 7/5 M besar R kuadrat ditambah 2 MLR dikali theta.
Nah, kita substitusikan terhadap apa? Terhadap nilai ini harmonik ini. Jadi kita dapatkan apa? Jadi kita dapatkan ini kan jadi W kuadrat artinya alfa per theta, artinya W itu adalah akar alfa per theta. Kan begitu. Jadi kita substitusikan nilai alfa itu, alfa yang ini, ke dalam persamaan harmonik. Jadi kita ganti warna dulu. Jadi kita dapatkan tadi W kuadratnya adalah M besar G L tambah R ditambah setengah MGL ya dibagi sepertiga M tambah M besar dikali L square ditambah 7 per 5 M besar R kuadrat ditambah 2 MLR. Kan gitu kan, tetanya kemana? Tetanya dicoret karena teta per teta bisa 1 atau sama dengan 1 gitu kan. Jadi tetanya nggak ada di sini. Jadi kita proses lagi sehingga kita mendapatkan W-nya berapa? Akar M besar G L tambah R ya ditambah setengah MGL dibagi dengan sepertiga M besar tambah M kecil tambah M besar sama aja sih, dikali L square ditambah 7 per 5 ya MR square tambah 2 MLR. Nah, ini untuk omega. Jadi pertanyaan saya apa itu? Nah, kita kan udah mencari nilai omega. Artinya kita bisa menghubungkan ke dalam persamaan periode. Apa persamaan periode? Kita next dulu. Nah, kita tahu bahwa persamaan periode itu adalah 2 pi per omega. Nah, jadi kita bisa proses dengan mensubstitusikan omeganya. Jadi T-nya adalah apa? 2 pi dikali sepertiga M besar tambah M kecil, maaf, M besar tambah M kecil dikali L square ditambah 7 per 5 ya M besar R square ditambah 2 M LR, kita bagi dengan MG dikali L tambah R ditambah setengah MGL. Oke, nah itu untuk persamaannya ya, kita hapus nih. Nah, jadi kita udah dapat ya periodenya ya. Nah, jadi periode daripada suatu bandul isolasi ini adalah ini. Oke, selesai. Oke, demikian. Terima kasih telah memperhatikan dari awal sampai akhir. Oke.